Selamat pagi, saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 April tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di hari yang ke-10 di bulan April ini. Tentu semuanya itu hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu mulia dan sempurna dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang topik renungan keseimbangan dalam mengiring Tuhan. Sekali lagi, kita akan belajar firman Tuhan tentang topik renungan keseimbangan dalam mengiring Tuhan. Sehubungan dengan topik tersebut, kita dapat baca dalam bacaan kita di pagi hari ini dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mari saudaraku kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencercah engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Tuhan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberikan kekuatan, penghiburan, dan dapat membangun iman kita, memberikan kekuatan bagi hati dan jiwa kita, sehingga kita bersemangat dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita akan belajar di bawah topik renungan keseimbangan dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, keseimbangan dalam mengiring Tuhan benar-benar nampak dalam bacaan ini. Sebab dapat kita baca hal itu di dalam ayat yang pertama, menyangkut prinsip keseimbangan dalam mengiring Tuhan. Saudaraku, dikatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dengan arti kata atau dengan kata lain, kita harus saling menopang.
saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam mengiring Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Jadi, prinsip yang pertama supaya ada keseimbangan bagi kita dalam mengiring Tuhan, dalam kebersamaan di suatu jemaat, di suatu komunitas, maka kita harus memiliki prinsip bahwa kita harus saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, hal ini penting kita ketahui dan sekaligus kita pahami agar perjalanan iman kita dalam mengiring Tuhan semakin berkualitas dan sempurna adanya. Itulah prinsip yang pertama, saudaraku, untuk kita berada dalam keseimbangan mengiring Tuhan. Prinsip yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak mencari kesenangan sendiri. Dikatakan di sini bahwa dan tidak mencari kesenangan sendiri. Jadi saudaraku, tidak mencari kesenangan sendiri dengan arti kata atau dengan kata lain tidak egois. Tapi kita dapat memaklumi satu dengan yang lain, kita dapat senantiasa dapat bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga kita betul-betul boleh merasakan kebersamaan dalam mengiring Tuhan. Itu adalah prinsip yang kedua, bila kita benar-benar mengalami keseimbangan dalam mengiring Tuhan. Jadi, diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, agar mereka tidak hanya untuk mencari kesenangan sendiri. Sekali lagi dengan kata lain, tidak egois. Tetapi tetap harus saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga terjadi sinergitas yang baik, dan di dalamnya tentu pekerjaan Tuhan akan maju, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi saudaraku, prinsip yang kedua untuk supaya terjadinya keseimbangan bagi kita dalam mengiring Tuhan adalah supaya kita tidak hanya mencari untuk kesenangan diri kita sendiri, tetapi tentu juga kita harus memperhatikan kepentingan sesama atau kepentingan orang lain. Saudaraku, prinsip yang ketiga untuk kita melakukan atau melayani Tuhan supaya ada keseimbangan. Prinsip yang ketiga adalah kita harus saling menerima satu dengan yang lainnya. Di sini pada ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Itu prinsip yang ketiga, kita harus saling menerima satu dengan yang lain, bagaimanapun kekurangannya, bagaimanapun kelebihannya, bagaimanapun kekurangannya ataupun kelebihannya, kita harus dapat menerima sesama kita apa adanya, sehingga kita akan maju bersama dalam mengiring Tuhan, dan pada akhirnya terjadi hal-hal yang memuliakan kebesaran nama Tuhan. Saudaraku, prinsip keseimbangan dalam mengiring Tuhan ini kiranya dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga iman percaya kita semakin kokoh kuat dan bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan.
ini menjadi berkat bagi kita di pagi ini, sehingga kita setiap hari, setiap pagi, pemahaman kita tentang firman Tuhan. Dalam acara ini, Renungan Harian Terpadu semakin diperluas, semakin diperdalam, sehingga kita melayani Tuhan semakin sempurna, semakin indah, dan semakin mulia di hadapannya. Tentu, seraya kita sambil memperlengkapi diri kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, bersyukur, dan kita senantiasa memiliki waktu secara berkomunikasi dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, sehingga kehidupan kita benar-benar merasakan berkat, kasih, dan anugerah Tuhan. Itulah firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Jadi, jangan lupa prinsip keseimbangan dalam mengiring Tuhan, yaitu yang pertama adalah supaya kita saling menopang, yang kedua tidak egois, dan yang ketiga kita harus saling menerima kelebihan kekurangan satu dengan yang lain dalam rangka pertumbuhan iman percaya kita dalam mengiring Tuhan. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau mengingatkan kami tentang prinsip keseimbangan dalam mengiring Tuhan. Agar kami sekalian sebagai warga jemaat, orang yang percaya kepada Tuhan, selalu menjalani kehidupan ini, memiliki prinsip, agar satu dengan yang lain dapat bertumbuh bersama dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang mengikuti, mendengar, menyaksikan program acara Renungan Harian Terpadu ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan menyembuhkannya. Dalam pergumulan perjuangan hidup mereka, Tuhan campur tangan dan membuka jalan, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa penyerahan dan ucapan syukur kami. Kami berdoa bersyukur dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Biarlah renungan kita di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya kita tetap sehat, tetap termotivasi, dan tetap semangat. Pada akhirnya hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa, terpujilah namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.